Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kajian nahwu dasar lanjutan kajian sebelumnya, yaitu tentang bab hal. Hal ini termasuk kajian dari mansubatul asma, isim-isim yang dibaca nasab. Isim-isim yang dibaca nasab ini itu banyak. Yang pertama adalah maf'ul bih, biasanya kodenya menggunakan mim fa. Maf itu berarti maksudnya apa? Pada atau kepada. Dan begitu dalam cara pemaknaan seperti yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua ada lagi namanya maf'ul mutlaq. Biasanya kodenya menggunakan mim dengan to. Mutlaq terjemahannya adalah dengan. Ada lagi namanya maf'ul fi, kodenya menggunakan dha. Dha itu berarti dharaf. Maknanya adalah di, pada. Begitu. Dha. Paham? Kemudian yang berikutnya adalah yang nomor 4 adalah hal. Hal itu kodenya menggunakan ha panjang. Ha kemudian ada alifnya memanjang, begini maksud saya. Penerjemahannya bagaimana? Bisa sedangkan, dalam keadaan, atau sementara. Jadi hal itu adalah isim yang dibaca nasab. Kemudian fungsinya isim ini menjelaskan keadaan yang masih samar atau belum jelas. Ja'a telah datang Zaidun, siapa Zaid? Rakiban dalam keadaan menaiki, menunggangi. Ja'a Zaidun mubtasiman, Ja'a telah datang Zaidun, siapa Zaid? Mubtasiman dalam keadaan tersenyum. Kata mubtasiman, kata rakiban ini adalah hal menjelaskan keadaan Zaid yang datang yang masih sama. Ada beberapa ketentuan. Kalau tidak mau dikatakan ketentuan, ini termasuk semacam syarat. Tapi syarat ini ternyata juga tidak mengikat ketika kita masuk pada kitab besar. Tapi sebagai pengantar, karena ini rumusan dasar, maka boleh kalian jadikan pijakan. Yang pertama adalah hal itu harus berbentuk isim nakirah. Kata rokiban, kata mubtasiman, tadi yang sudah saya contohkan, itu berbentuk isim nakirah. Kemudian yang kedua, hal itu harus jatuh setelah kalam tam atau kalam yang sempurna, seperti itu. Kemudian sahibul hal, pemilik halnya itu harus berbentuk isim ma'rifat. Ja'a Zaidun rakiban, Ja'a Zaidun mubtasiman. Siapa yang tersenyum? Pemilik keadaan tersenyum itu siapa? Nah, kata Zaidun itu disebut sahibul hal. Sahibul hal harus berbentuk isim ma'rifat. Kemudian yang berikutnya, kebiasaannya hal itu dalam penasrifan istilahi biasanya ikut wazan fa'ilun atau yang sejenis, ikut wazannya isim fa'il atau isim maf'ul maf'ulun. Tapi tidak harus fa'ilun dan maf'ulun. Pokoknya isim fa'il atau isim maf'ul. Paham ya? Contoh ja'a Zaidun rakiban, mana halnya mursyid? Mana amilnya mursyid? Ja'a. Ma'mul pertama mana mursyid? Zaidun. Ma'mul keduanya mana mursyid? Rakiban. Ma'mul pertama beramal apa mursyid? Sebagai apa mursyid? Fa'il. Kemudian ma'mul kedua beramal apa mursyid? Nasab. Sebagai apa mursyid? Hal. Mantap. Kemudian sekarang kita akan masuk pada pembagian hal. Hal itu dibagi menjadi dua. Ada hal mufrad. Contoh, Ja'a Zaidun mubtasiman. Ja'a telah datang Zaidun, siapa Zaid? Mubtasiman dalam keadaan tersenyum. Ja'a Zaidani mubtasimaini, telah datang siapa Zaid dua mubtasimaini dalam keadaan tersenyum keduanya. Mana halnya mursyid? Mubtasimaini. Halnya di situ nasab apa bukan? Nasab. Tanda nasabnya pakai ya. Ya, mantap. Hal mufrad apa bukan? Mufrad. Nah, hal itu dibagi menjadi dua. Ada hal mufrad, ada hal yang jumlah tidak mufrad. Maksudnya mufrad gimana? Contoh ja'a Zaidun mubtasiman, itu hal mufrad.
Ja'a Zaidani mubtasimaini, tetap hal mufrad. Tapi kan tasnya tetap hal mufrad. Berarti yang dimaksud non mufrad, berarti maksudnya yang tidak mufrad, lawannya atau bagian yang lain itu bahasanya adalah hal jumlah. Kalau tidak berbentuk jumlah, berarti halnya disebut hal mufrad. Ja'a Zaidun yabtasimu, ja'a telah datang Zaidun siapa Zaid, yabtasimu dalam keadaan tersenyum siapa Zaid. Mana halnya Safi? Yabtasimu. Yabtasimu di situ hal mufrad apa hal jumlah? Jumlah apa? Fi'liyah. Karena yabtasimu fi'il, ada fa'il, fa'ilnya berbentuk dhamir yang kembali kepada Zaidun. Paham ya? Ja'a al-muslimuna yabtasimuna. Mana halnya mursyid? Yabtasimuna. Hal mufrad apa hal jumlah? Jumlah ismi apa fi'liyah? Mantap. Kalau yang ismiyah kayak gimana Ustaz? Contoh. Ja'a Zaidun was-sama'u tumtiru. Ja'a telah datang Zaidun siapa Zaid, was-sama'u sedangkan adapun langit. Tumtiru adalah hujan. Langitnya hujan. Mana halnya Sofi? As-sama'u mumtiratu. As-sama'u tumtiru boleh, as-sama'u mumtiratun boleh. Paham? Paham. Jadi kumpulan as-sama'u tumtiru atau kumpulan as-sama'u mumtiratun itu adalah tarkib jumlah ismiyah mubtada dan khobar. Kumpulan mubtada dan khobar ini sekaligus menjadi hal dari sahibul halnya yang berupa lafaz Zaidun. Namanya disebut hal apa? Hal jumlah ismiyah. Paham? Kenapa jumlah ismiyah? Karena dimulai mubtada. Contoh yang hal mufrad, menjelaskan keadaan yang masih samar tapi halnya mufrad. Ja'a telah datang Zaidun siapa Zaid. Mubtasiman dalam keadaan tersenyum, hal mufrad. Kalau hal yang jumlah fi'liyah, ja'a Zaidun yabtasimu, telah datang siapa Zaid. Yabtasimu dalam keadaan tersenyum siapa Zaid. Kata yabtasimu menjadi hal jumlah fi'liyah. Hal jumlah ismiyah kayak gimana? Ja'a telah datang Zaidun siapa Zaid, wa zaujatu sedangkan istrinya, mubtasimatun adalah sosok wanita yang tersenyum. Kumpulan wa zaujatu mubtasimatun itu kumpulannya mubtada dan khabar, disebut jumlah ismiyah. Sekaligus itu menjadi hal dari kata Zaidun, sahibul halnya. Paham? Paham. Jadi halnya itu halu maji'i Zaidin, keadaan kedatangannya Zaid. Pemilik keadaan itu namanya Zaid. Zaidun itu sahibul hal. Paham ya? Paham. Oke, kita tahu pada kajian sebelumnya sahibul hal itu harus berbentuk isim ma'rifat. Kalau misalnya ja'a Zaidun rakiban, maka sahibul halnya adalah lafaz Zaidun. Zaidun ini selain dia juga sahibul hal, dia juga menjadi fa'il. Fa'il dari kata ja'a, dan kata rakiban itu adalah hal. Halnya termasuk hal mufrad. Ada istilah yang perlu kalian pahami dalam kajian bab hal ini. Ketika halnya berbentuk jumlah, baik jumlahnya ismiyah maupun jumlahnya fi'liyah, maka di situ harus ada rabit, penghubung, yang mana nanti penghubung ini akan menghubungkan hal tadi dengan sahibul halnya. Contoh, ja'a Zaidun yarkab. Ja'a telah datang Zaidun siapa Zaid, yarkabu dalam keadaan menaiki. Siapa fa'ilnya yarkabu mursyid? Dhamir huwa yang kembali kepada Zaid. Berarti robitnya di sini menggunakan apa? Dhamir. Robit pertama, penghubung pertama itu ada kalanya dengan dhamir. Itu robit. Kemudian robit yang kedua menggunakan waw hal. Contoh,
Ja'a Zaidun, ja'a telah datang Zaidun. Siapa Zaid? Wassama'u mumtiratun. Sedangkan adapun langit mumtiratun adalah hujan. Mana robitnya? Wow. Jumlah yang menjadi hal atau jumlah ismiyah dalam lafaz as-sama'u mumtiratun, di situ didahului dengan waw. Wawnya nama waw hal. Ja'a Zaidun yarkabu, ja'a datang. Zaidun siapa Zaid, yarkabu dalam keadaan menaiki. Siapa? Huwa yang kembali kepada Zaid. Ja'a Zaidun was-sama'u mumtiratun, ja'a telah datang Zaidun siapa Zaid, was-sama'u sedangkan adapun langit mumtiratun adalah hujan. Rabit yang pertama itu rabit menggunakan dhamir, rabit yang kedua adalah menggunakan waw hal yang menjadi jumlah haliyah. Faham ya? Itu terkait dengan rabit. Kalau sahibul hal itu catatannya harus berbentuk isim ma'rifah. Tidak paham isim ma'rifat nakirah bisa nanti dikaji pada kajian sebelumnya.